Oke, yuan tampaknya akan semakin menjadi mata uang umum yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Produsen semen terbesar di India, Ultratech Cement, baru-baru ini mengimpor batu bara dari Rusia dan membayarnya dengan yuan. Berdasarkan dokumen Bea Cukai India yang ditinjau Reuters, Ultratech mengimpor 157.000 ton batu bara dari produsen Rusia SUEK yang dimuat dalam kapal curah MV Magas dari pelabuhan Vanino, Rusia. Dari faktor impor tersebut, ternyata 5 Juni 2022 itu, maksud saya tertanggal 5 Juni 2022 itu, total nilai kargo batubara tersebut mencapai 172,65 juta yuan atau sekitar 25,81 juta US dollar. Metode pembayaran langka itu menurut para pedagang bisa menjadi lebih umum. Dua sumber Reuters dari perdagangan mengatakan penjualan kargo diatur oleh unit SUEK yang berbasis di Dubai. Disebutkan juga bahwa ada perusahaan lain yang telah memesan batubara Rusia menggunakan pembayaran yuan. Sementaranya, meningkatnya penggunaan yuan untuk menyelesaikan pembayaran dapat membantu melindungi Moskow dari efek sanksi Barat yang dikenakan pada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Itu juga akan mendorong pemerintah Cina untuk lebih menginternasionalkan mata uang dan mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Seorang pedagang mata uang yang berbasis di Singapura mengatakan transaksi impor menggunakan yuan itu merupakan langkah yang signifikan. Saya belum pernah mendengarkan perusahaan India membayar dalam yuan untuk perdagangan internasional dalam 25 tahun terakhir karir saya. Langkah ini pada dasarnya menghindari penggunaan dolar Amerika Serikat, katanya dikutip Reuters Kamis 30 Juni 2022. Transaksi tersebut menggarisbawahi bahwa India telah mempertahankan hubungan perdagangan dengan Rusia untuk komoditas seperti minyak dan batu bara meskipun ada sanksi Barat. India memiliki hubungan politik dan keamanan cukup lama dengan Rusia dan telah menahan diri untuk tidak mengutuk invasinya ke Ukraina. Belum diketahui dan dengan jelas bank mana yang menggunakan letter of credit untuk Ultratech dan bagaimana transaksi dengan SUEK dilakukan. SUEK enggan menanggapi saat dikonfirmasi Reuters. Kapal Mangas saat ini telah berlabuh di dekat pelabuhan India Kandla. Menurut data pelacakan kapal di Refinitiv Eikon, India telah menjajaki pengaturan mekanisme pembayaran rupiah untuk perdagangan dengan Rusia, tetapi ini belum terwujud. Sementara para pebisnis Cina telah menggunakan yuan dalam penyelesaian perdagangan dengan Rusia selama bertahun-tahun. Sementara dua bankir senior India menjelaskan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan India menggunakan yuan, bank berpotensi harus mengirim dolar ke kantor cabang mereka di Cina atau Hong Kong untuk ke bank-bank Cina yang memiliki ikatan dengan mereka dengan imbalan yuan untuk menyelesaikan perdagangan. Jika rute rupiah, yuan, rubel ternyata menguntungkan, para pelaku bisnis memiliki setiap alasan dan insentif untuk beralih. Ini kemungkinan akan terjadi lebih banyak, kata Subhas Chandra Garg, mantan sekretaris urusan ekonomi Kementerian Keuangan India. Perdagangan bilateral India dengan Cina, yang sebagian besar perusahaan membayar dalam dolar,
telah berkembang bahkan setelah bentroknya militer yang mematikan antara keduanya pada tahun 2020. Meskipun New Delhi telah meningkatkan pengawasan terhadap investasi dan impor Cina dan melarang beberapa aplikasi seluler karena masalah keamanan. Seorang pejabat pemerintah India juga mengatakan bahwa masalah ini pemerintah mengetahui pembayaran dalam yuan. Penggunaan yuan untuk menyelesaikan pembayaran impor dari negara-negara selain Cina jarang terjadi sampai sekarang dan bisa meningkat karena sanksi terhadap Rusia, kata pejabat itu. Impor energi India dari Rusia telah melonjak dalam beberapa pekan terakhir karena para pedagang telah menawarkan diskon besar-besaran. Unit bisnis pedagang batubara Rusia di Dubai telah menjadi pusat aktif dalam memfasilitasi kesepakatan dengan India dalam beberapa pekan terakhir. Karena Singapura semakin waspada dalam memprovokasi negara-negara barat yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia, kata beberapa pedagang batubara yang berbasis di Rusia, Singapura, India, dan Dubai. Seorang pedagang batubara Rusia yang berbasis di Dubai mengatakan tantangan terbesar adalah mengirim rubel ke Rusia. Anda dapat menerima pembayaran dalam yuan di Dubai atau menerimanya dalam dolar atau dirham Emirat Arab dan mengubahnya menjadi rubel, katanya. Seraya menambahkan bahwa lebih mudah untuk mengubah yuan menjadi rubel dan lebih disukai daripada mata uang lainnya.